Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Yudi Official. Sebelumnya saya minta maaf ya, baru upload lagi video. Saya minta maaf banget ya. Jadi di sini saya lagi sibuk-sibuknya istiqomah ya. Jadi umur kita sudah tua, jadi kita harus banyak istiqomah ya. Oke, pada kesempatan kali ini di sini saya akan berbagi tentang masalah Traveloka ya. Nah, di sini juga saya salah satu debitur yang gagal bayar Traveloka. Nah, resikonya apa sih kalau misalkan kita gagal bayar di Traveloka? Waktu itu saya gagal bayar di Traveloka itu sekitar 9.500.000 ya. Saya dapat limit. Dan setelah saya dapat limit, saya habisin limitnya semuanya. Setelah itu, setelah saya gagal bayar 30 hari itu langsung didatangin debt collector-nya. Nah, di sini saya akan berbagi ya. Di sini bukan hanya rekayasa tapi ini pengalaman saya pribadi ya. Ini benar-benar nyata Traveloka itu datang khususnya di daerah Bogor ya. Karena saya di daerah Bogor ya. Jadi saya di sini bukan hanya karangan saya membuat video ini, bukan hanya saya ini untuk menakut-nakuti ya. Tapi ini pengalaman saya benar-benar didatangin debt collector. Tapi di sini saya sarankan saya berbagi seperti ini bukan hanya saya ini menakut-nakuti buat Anda semuanya ya, tapi di sini saya akan berbagi pengalaman saya, cara menghadapinya seperti apa gitu kan. Nah, waktu itu saya belanjakan ya. Limitnya saya cair tuh 9,5 juta. Lalu saya gestun ya. Gestun itu membeli tiket pesawat dengan refund ya. Tiket pesawat saya habiskan. Terus sisanya itu ada sekitar 1,5 juta. Terus saya 9 juta itu saya belikan tiket pesawat yang harga 1,5 juta yang 800.000 ya. Itu totalnya kalau nggak salah sekitaran 4,5 juta ya. Saya belikan tiket pesawat yang refund itu. Terus saya lakukan juga transaksi di ini ya, karena Traveloka saya ini sudah saya kaitkan dengan virtualnya ya. Jadi saya menggunakan limit pay letternya itu menggunakan virtual. Saya belanja di Lazada. Nah, saya belanja di Lazada itu saya belanja di toko saya sendiri. Gitu ya. Di situ saya tidak melakukannya full ya, full belanja situ karena terkena ongkir juga ya, terkena ongkir dan bobot beratnya produk saya ini lumayan ya kalau misalkan kita order. Jadi di situ saya belanjakan sekitar 2,5 juta ya. Selanjutnya saya belanjakan lagi di toko Projen ya. Di sini salahnya itu saya mencairkannya melalui toko Projen itu. Saya membeli di situ kayak semacam ayam gitu ya, ayam gitu kan. Saya belikan itu gitu kan. Nah, sebenarnya KTP saya itu sudah tidak ada di alamat sesuai KTP lagi. Alamatnya berbeda. Tapi sangat disayangkan di sini saya melakukannya di situ karena saya melakukan pembelian semacam kayak martabak kayak gitu ya. Terus toko Projen itu. Nah, itu menggunakan pengirimannya kan melalui driver ya. Driver. Nah, itu dikirimkan sesuai dengan alamat yang saya tinggali sekarang gitu kan. Otomatis kan yang kita pesan itu datang ke rumah gitu kan, datang ke rumah. Nah, disitulah pihak debt collector itu tahu rumah kita yang sekarang gitu. Jadi buat Anda semuanya ini kalau misalkan punya limit Traveloka, kalau memang alamatnya sudah berbeda dengan KTP, nah itu disarankan jangan melakukan transaksi seperti itu ya. Karena kalau misalkan kita melakukan transaksi seperti itu, nantinya akan seperti saya gitu kan, alamat sudah tidak sesuai dengan KTP, tetapi debt collector ini tahu datangi rumah saya yang baru gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi yang paling aman itu kalau kita mempunyai limit Traveloka itu gunakanlah gestun melalui membeli tiket pesawat seperti itu. Karena kan di situ tidak tercantumkan dengan alamat-alamat kita gitu kan, alamatnya sesuai KTP. Nah, kalau misalkan hal seperti itu kemungkinan aman.
Nah, lalu apa setelah saya ini didatangin debt collector datang ke rumah gitu kan. Sebenarnya ya debt collector Traveloka ini yang saya ceritakan ini benar-benar bukan karangan ya. Orangnya sopan. Saya kira debt collector itu datang ke rumah saya itu saya tidak tahu ya posisinya saya tidak tahu bahwa dia ini debt collector. Saya kira itu orang yang beli burung ceritanya gitu kan, karena waktu itu waktunya sama gitu kan, waktunya sama dan jamnya sama gitu kan. Saya janjian ada yang mau beli burung saya lalu setelah itu saya suruh ke yang kerja di rumah gitu kan, suruh ke atas aja lihat burungnya gitu. Nggak taunya dia ini begitu, Pak, saya bukan untuk minat untuk membeli burung, Pak, tapi di sini saya adalah mau menanyakan tentang masalah Traveloka, Pak. Gitu, dibilangin saya. Oh, sorry, sorry, sorry. Saya bilang seperti itu ya. Oh, silakan duduk, duduk, duduk. Lalu di situ, setelah saya persilakan duduk, saya tawarin kopi dulu tuh. Ya, ini pengalaman saya. Saya tawarin kopi. Akhirnya dia nggak mau. Ditawarin air putih juga nggak mau. Terus setelah itu saya, Pak, di sini saya minta maaf ya. Saya di sini dengan sopan. Kalau misalkan dia ini datang ke rumah kita sopan, ya kita layanin sopan. Jadi di situ saya menanyakan sertifikasi dia, ID card dia, gitu kan, identitas dia, gitu kan. Nah itu saya pertanyakan di situ. Dan di situ dia ini mengeluarkan, ya mengeluarkan semuanya. Nah berarti kan kalau misalkan sudah memperlihatkan semuanya, berarti dia benar-benar adalah pihak dari Traveloka gitu kan. Jadi biasanya ada debt collector yang datang tidak membawa identitas mereka gitu kan, sertifikasi fidusianya nggak dibawa gitu kan. Ada biasanya yang mencantumkan dia ini melalui dipoto doang gitu kan ini. Nah itu jangan sampai ya, kalau misalkan tidak lengkap seperti yang saya jelaskan di sini ya, itu jangan diterima ya, jangan diterima. Kita jangan persilahkan masuk ya. Jadi tugasnya kalau misalkan ada debt collector yang tidak membawa salah satu tersebut, itu tidak diperbolehkan untuk menagih hutang kita ya. Jadi silakan buat Anda semua nih contoh seperti saya, apabila kalau misalkan debt collector tidak membawa salah satu identitas dia, itu dia ini tidak diperbolehkan untuk menagih. Tapi kalau kita untuk menyapa dia itu boleh-boleh saja. Nah, lalu di situ setelah dia ini menunjukkan surat-suratnya ya, surat penagihan ya, surat identitas dia diperlihatkan gitu kan, berarti kan dia udah jelas nih orang dari Traveloka gitu kan. Nah sudah itu ya saya bicaralah jujur apa adanya bahwa kondisi usaha saya saat ini di saat COVID seperti ini gitu kan, kemarin ya, di saat kemarin-kemarin COVID gitu kan lagi kacau, saya ceritakan semuanya. Jadi apa yang saya alami saya ceritakan semuanya. Nah, disitulah entah kenapa ya, setelah itu dia memahami, dia datang ke rumah itu dia WhatsApp saya sebenarnya ya, kan kapan pembayarannya. Awal-awal sih sering banget ya, dia ini WhatsApp gitu kan. Saya tidak respon ya. Ini salah satunya kalau misalkan Anda ini merasa pusing dengan debt collector yang menagih melalui WhatsApp atau dia ini mengancam melalui WhatsApp. Kalau misalkan Anda ini pusing, nggak mau jadi beban, nggak usah dibaca aja ya, itu langsung dihapus saja. Seperti pun begitu, kalau memang ada debt collectornya, kalau misalkan dia datang ya datang aja gitu kan, misalnya itu sih saya gitu kan. Tapi tergantung buat Anda semuanya, kalau misalkan Anda ini mau balas, karena kenapa, kalau misalkan saya balas nantinya akan kepanjangan ya. Setelah saya balas ini dia ngomong ini lagi, setelah dia balas ini dia ngomong ini lagi, bahkan ada penawaran keringanan seperti ini, itu manjang lagi, gak akan selesai kalau misalkan kita melayani ataupun kita berhadapan melalui di WhatsApp seperti itu gak akan cepat selesai. Jadi lebih baik kalau memang ada debt collectornya, kita persilahkan saja untuk dia datang ke rumah, kita bicara baik-baik, aman-aman saja sebenarnya kalau misalkan itu ya. Jadi nggak usah mesti pikiran gimana-gimana didatang debt collector ya. Kalau mereka misalkan dia datangnya baik, kita layani dengan baik. Kalau dia datang nggak sopan, kita usir aja udah, simple ya. Nah lalu setelah itu saya nggak tahu ya, nggak tahu apa
nggak tahu dia ini melihat foto saya ya, foto saya yang dipajang di ruang tamu, nggak tahu apa, bukan bermaksud saya sombong gitu gimana gitu kan. Nah dia itu satu kali datang, sampai sekarang dia nggak datang lagi. Sekarang udah nginjek sekitar 7 bulanan dia nggak datang lagi. Saya nggak tahu kenapa dia nggak datang lagi. Bahkan nggak ada WhatsApp. Sempat dia pas pertama datang ke rumah itu sekitar 2 mingguan itu dia nge-WhatsApp. Saya balas lagi, belum ada uangnya. Saya bilang seperti itu, kalau misalkan ada saya nggak akan ngomong deh, saya langsung japri aja udah, gak usah banyak basa-basi. Kalau memang nggak ada ya mau gimana gitu kan. Nah setelah itu sampai sekarang dia nggak datang lagi. WhatsApp nggak ada, email sih ada, pasti email selalu saya abaikan, nggak pernah saya baca. Ngapain saya baca pusing-pusing gitu kan, panjang-panjang atau apa gitu kan. Bukan saya tidak mematuhi atau apa ya gitu kan. Ini mungkin menurut prinsip saya ya, apa sih istilahnya, kalau misalkan kita belum siap bayar atau gimana gitu kan, ngapain juga gitu kita baca gitu kan. Kalau misalkan dia ada minat untuk menagih lagi ya sih persilahkan, saya persilahkan, gak akan saya tolak walaupun di rumah, gak akan saya usir kalau misalkan dia datangnya baik. Seperti itu saya lakukan. Dan dia ini nggak datang lagi setelah itu. Saya nggak tahu. Jadi prinsipnya seperti ini ya, kemungkinan seperti ini. Kalau misalkan kita dapat limit di Traveloka, nah itu kan biasanya kalau misalkan virtual akun itu berbentuk kayak semacam kartu kredit ya, kartu kredit. Nah itu kan kadang ada kerjasama dengan BRI. Sebenarnya kalau misalkan yang resmi terdaftar ataupun berizin di OJK ya, sebenarnya kalau misalkan sudah semacam kayak BRI seperti itu ya, kalau dia datang 30 hari udah nggak datang lagi ya, seperti itu. Mungkin dia mematuhi kalau mematuhi peraturan OJK seperti apa gitu kan ya. Di sini saya didatangin 1 kali nggak datang lagi. DC-nya sopan banget, saya lupa namanya, kemarin saya tanyakan ya. Nah itu sih menurut saya ya. Jadi mau seberapa besar ya 9 juta lebih, aman-aman aja kalau menurut saya gagal bayar di Traveloka ya. Jadi kalau misalkan mau aman ya seperti itu intinya ya. Kalau misalkan kita mau pencairan, kalau misalkan alamat kita sudah tidak sesuai dengan KTP lagi, nah itu jangan sampai dibelanjakan ke semacam kayak apa sih, GoFood seperti itu ya, kayak semacam apa, makanan mentah kayak frozen gitu kan. Itu kan nanti dikirimnya ke alamat kita gitu kan. Nah itu dia ini mendeteksi di situ histori kita ya. Tapi kalau misalkan kita daftar dengan menggunakan alamat sesuai KTP, nah kita pencairannya melalui tiket pesawat. Nah itu kan dia ini tidak kita ini tidak menuliskan alamat lagi kan. Tapi kalau misalkan kita mau pesan barang di Traveloka, membeli makanan atau apa, itu kan harus ditulis lagi alamatnya. Jadi kalau misalkan kita nggak ditulis lagi, nanti apa, pesanan kita ini akan diantar ke sesuai alamat lagi ya. Mau ke alamat mana coba kalau misalkan kita nggak tulis lagi alamat tempat tinggal kita. Kalau kita nggak tulis lagi, dia paling ngirimnya ke sesuai KTP. Nggak mungkin banget kan seperti itu. Nah itu salah satunya kalau misalkan mau gagal bayar di Traveloka, kalau mau hal aman seperti itu. Jadi jangan sampai kayak seperti saya ya. Tapi di sini mungkin nasi sudah jadi bubur ya gitu kan. Jadi selagi debt collectornya sopan, ya alhamdulillah saya salut banget ya buat Traveloka, cara penagihannya sopan. Nah mungkin ini saja yang saya bagikan ya, ini menurut pengalaman saya, semoga bermanfaat buat Anda semua. Jangan lupa subscribe channel saya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda dapat notifikasi video terbaru dari channel Yudi Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.